to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight go by without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like you was running out with a light. We gotta scream it out. Breathe it in and feel the rush again. You're not lost, no matter where you've been. You've been trying hard just to make it alone, but I can help you, baby, let me carry the load. I'd do anything to make you see what it's like, 'cause everything is different when you open your eyes. Yeah, so don't you let the sunlight go by without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Edisi. Saya mahasiswa dari kampus di sini kedua. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu, apa sih Ibu yang menjadi tantangan terbesar dalam mengajar Ibu? Kalau tantangan terbesar itu ya, kalau di kelas siswanya kan berbeda-beda karakteristik ya. Nah, jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, tantangan terbesarnya yaitu karena kita harus bisa mengelola kelas gimana caranya supaya masing-masing merasa bisa menguasai materi yang diberikan. Nah, terus gimana caranya supaya kita itu bisa menyesuaikan sebenarnya yaitu kalau kayak membuat ajarnya sejauh ini kan yang dilakukan itu adalah membuat berbagai materi yang mengisi model pembelajaran berbeda-beda. Misalkan project based learning, problem based learning gitu kan. Nah, terus apa namanya, strateginya juga yang berbeda-beda. Misalkan yang tadinya ada permainan atau misalkan ada SBP-nya gitu kan, jadi anak-anak tuh bosan gitu. Nah, kemudian medianya juga harus bervariasi. Kalau misalkan media kita cuma buku ajar gitu, itu kan mereka bosan ya. Nah, jadi kalau saya itu lebih variatif ya, kayak pembelajaran berdiferensiasi, kalian tahu? Nah, ada pembelajaran berdiferensiasi itu misalkan mereka konten-konten yang kita sajikan, misalnya contoh, kita bikin contoh teks pidato atau misal kita bikin contoh cerpen. Nah, itu variatif, bisa kita gunakan di sosial media, jadi mereka bisa akses dimanapun kapanpun gitu kan. Nah, terus misalkan kita bisa menggunakan bahan ajarnya itu berupa audio, mereka yang suka audio atau misalkan video. Nah, jadi mereka nggak melulu itu saja gitu. Nah, begitu juga tugas-tugasnya juga. Tugas-tugasnya juga kita bisa variasikan, nggak melulu harus pakai LKS. Jadi nggak harus pakai LKS terus. Misalkan bisa kita kasih tugasnya itu beberapa permainan, misalnya permainannya bisa diakses ke HP. Kalau di kelas juga misalkan kita punya alternatif lah. Kalau kita kan nggak semua anak punya HP kan, siapa tahu lah ada yang HP-nya rusak atau apa. Jadi kita harus punya alternatif. Bagaimana Ibu menangani siswa yang sulit sekali diatur? Yang sulit diatur harus selalu didekati.
suruh buang sampah yang ringan-ringan aja. Misalnya anak-anak ini kan biasa ini suka buang sampahnya sembarangan ya, dilatih. Jadi pada saat seperti itu, di saat itulah kita bisa melatih mereka. Ayo yang melanggar aturan, ayo kita buang sampah minimal 3 sampah dibuang di tempat sampah misalnya kayak gitu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Oce Firma Sabila dari akan diri ya Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak Heni Swastri dari IKIP PGRI Pontianak, dan ini teman kakak Hanti Nah, di sini kami ada tugas, yaitu tugas observasi, yaitu tentang pembelajaran dan belajar. Nah, materi ini kami ditugaskan sama dosen untuk mewawancarai siswa dan guru. Nah, yang kami lakukan ini untuk mewawancarai siswa. Nah, apakah adik bersiap? Oke, pertanyaan yang pertama, apakah adik merasa nyaman dan didukung dalam belajar di kelas ini? Berarti dalam kelas ini adik memiliki nyaman di kelas ini karena ada teman yang saling support. Pertanyaan yang kedua, gimana sih suasana kelas saat pembelajaran di kelas ini? Ada kelas